Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ningyang Abian Base, Jumat 11 Desember 2020. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh lalui dan pada pagi hari ini kami bangun dengan keadaan selamat. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mengundang biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir bersama-sama dengan kami di dalam kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami dan melaksanakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama di dalam Daniel 6 ayat 27, yang demikian firman-Nya. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kemudian di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Dia tidak berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Einstein, yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Dunia terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin ketika awal pernikahan, pasangan kita masih terlihat langsing, kulit mulus, dan seiring berjalannya waktu mulai berubah sedikit demi sedikit. Suami yang dulu terkenal sabar berubah menjadi kasar. Istri yang dulu pendiam kini berubah menjadi cerewet. Tidak ada jaminan bahwa orang yang kita kenal akan tetap sama setahun, 5 tahun, atau 10 tahun kemudian. Yang tidak pernah berubah hanya Yesus. Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah apa yang sama dalam diri Yesus? Yang pertama, kuasanya tetap sama. Kuasa Allah dinyatakan sejak pertama kali dunia dijadikan. Dia adalah sumber mujizat dan kuasa. Yesus yang sekarang ini kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melepaskan kita dengan kuasanya saat kita membutuhkannya. Yang kedua, janjinya tetap sama. Apa yang pernah dijanjikan tidak akan dilupakan atau dilalaikan. Kita dapat menguji janji-janji Allah tersebut
dan melihat janjinya yang digenapi. Yang terpenting sekarang adalah percaya kepada apa yang dikatakannya itu adalah iya dan amin. Dia berjanji menyelamatkan kita, dia berjanji mencukupkan segala kebutuhan kita, dan dia berjanji untuk menjaga kita. Yang ketiga adalah pribadinya tetap sama. Saat dunia diciptakan dan Yesus bersama-sama dalam penciptaan itu adalah Tuhan yang sama yang sekarang ini berada dalam hidup kita. Bila kita berdoa, bercakap-cakap dengan Dia, maka kita bercakap-cakap dengan pribadi yang dulu juga bercakap-cakap dengan Abraham, Musa, Daud, dan Daniel. Pribadinya, kasihnya, terangnya, kehidupannya, dan keilahiannya adalah sama sejak dahulu sampai selama-lamanya. Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak berubah dan Yesus Kristus juga tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dijelaskan bahwa Yesus dan Allah adalah sama. Jika Allah tidak pernah berubah, Yesus pun tidak pernah berubah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus tetap sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan selalu lancar, aman, dan terkendali. Hidup kita ini adalah roda yang selalu berputar baik di atas atau di bawah, dan semuanya ada dalam kendali Tuhan dan sepengetahuan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menepati janjinya untuk membawa bangsa Israel yang ditawan di Babel setelah genap 70 tahun. Allah ingin bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah setia memegang janji Tuhan, dengan setia mengikuti Allah, bukan Allah lain. Allah mengetahui rencananya untuk bangsa itu, dan Allah senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Allah ingin bangsa itu memahami bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi mereka dan tidak ingin mereka berbalik dan menyimpang dan menyembah Allah lain. Ketika Tuhan menghukum bangsa itu bukan berarti bahwa Allah tidak baik. Semua yang terjadi atas bangsa itu adalah rancangan damai sejahtera dan untuk memberi kepada mereka hari depan yang penuh harapan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan pengasih dan penyayang. Tuhan berjanji dalam firman-Nya dan Tuhan pasti menepati semua janjinya. Saat ini kita mengalami keadaan yang sulit dalam kehidupan, baik permasalahan, sakit penyakit, kondisi perekonomian yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita merasa masalah kita semakin banyak, tidak ada jalan keluar, dan kita mulai mempertanyakan di manakah Allah. Jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Allah. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita semua ada dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Tuhan tahu setiap persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu pergumulan kita. Teruslah berdoa. Teruslah bina hubungan dengan Tuhan.
Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita sesuai dengan waktunya. Yesus sahabat kita dan Ia memberikan masa depan yang indah karena Yesus tidak tetap sama. Karena Yesus tetap sama dan tidak pernah berubah. Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan atau pergumulan yang berat, datanglah kepada Yesus. Ia yang bisa kita andalkan. Kuasanya, kasih-Nya, kesetiaannya, dan kebaikan-Nya tidak pernah berubah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Allah yang begitu baik, Allah yang selalu menepati janji-Nya, Allah yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang bisa menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah segala aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan di pagi hari ini boleh kami dasari akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi dan menguatkan sesama kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.